Shalom. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang video-video yang sudah saya tonton dalam tugas teknologi beton, yaitu ada 3 video, yaitu pertama tentang beton dengan sedikit semen Portland, yang kedua beton tanpa semen, dan yang ketiga beton kinerja yang tinggi. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan ada beton sedikit semen Portland. Nah, ya, beton sedikit semen Portland merupakan salah satu pendekatan inovatif untuk mengurangi dampak lingkungan dari konstruksi. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi jumlah semen Portland yang digunakan dalam campuran beton dengan tetap mempertahankan atau meningkatkan kualitas beton tersebut. Jadi yang saya pelajari dari sini ada prinsip dasar beton sedikit semen Portland, yaitu pertama ada pengurangan kandungan semen, dan yang kedua ada penggunaan bahan pengganti, ketiga ada optimalisasi campuran beton, nah, dari ketiga ini itu termasuk prinsip dasar dalam beton sedikit semen Portland. Nah, di sini juga saya mempelajari tentang manfaat penggunaan beton sedikit semen. Nah, yang pertama itu ada mengurangi jejak karbon. Semakin sedikit semen Portland yang digunakan, semakin rendah emisi karbonnya, mengingat produksi semen adalah salah satu yang penyumbang terbesar emisi CO2 dan konstruksi. Nah, yang kedua itu efisiensi biaya. Bahan alternatif seperti abu terbang atau selang-sering kali lebih murah dibandingkan semen Portland. Nah, yang ketiga itu pemanfaatan limbah industri. Bahan substitusi seringkali berasal dari limbah industri sehingga membantu mengurangi penumpukan limbah. Keempat itu ada peningkatan kinerja beton. Beberapa bahan alternatif memberikan beton yang lebih tahan lama dan sifat seperti ketahanan terhadap serangan kimia atau suhu ekstrim. Nah, penerapan dalam dunia konstruksi yaitu bisa yang pertama proyek ramah lingkungan. Ideal untuk proyek dan target keberlanjutan seperti green building dan atau infrastruktur rendah karbon. Nah, yang kedua itu struktur beton bertulang. Dapat digunakan dalam elemen struktural seperti balok, kolom, atau plat lantai dengan desain campuran yang optimal. Nah, yang ketiga itu konstruksi infrastruktur. Cocok untuk jalan raya, bendungan, dan atau jembatan, terutama jika proyek berada di dekat dengan sumber limbah industri. Nah, teknologi beton sedikit semen Portland sudah banyak diaplikasikan pada pekerjaan konstruksi jembatan di Indonesia. Itu yang bisa saya jelaskan dari beton sedikit semen Portland yang bisa saya pelajari dan saya jelaskan. Nah, yang kedua itu ada beton tanpa semen. Nah, beton tanpa semen merupakan inovasi dalam teknologi konstruksi ramah lingkungan. Beton tradisional menggunakan semen Portland sebagai bahan pengikat utama, tetapi produksi semen menghasilkan emisi karbon yang signifikan. Alternatif beton tanpa semen bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan mengganti semen dengan bahan lainnya yang lebih berkelanjutan. Nah, ada beberapa contoh teknologi beton tanpa semen meliputi yang pertama beton geopolimer, dan beton ini memiliki kekuatan yang setara dengan beton tradisional tetapi dengan jejak
karbon yang jauh lebih kecil. Yang kedua itu ada material berbasis limbah. Dan yang ketiga itu beton alkali activated, mirip dengan geopolimer tetapi fokus pada bahan pengikat berbasis reaksi kimia antara mineral silika dan alumina dengan larutan alkali. Nah, beton tanpa semen merupakan inovasi material konstruksi yang menggantikan Portland tradisional dengan bahan pengikat alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti abu terbang, slag, atau bahan berbasis alkali. Di sini ada penerapan dalam dunia konstruksi. Yang pertama itu konstruksi berkelanjutan. Beton tanpa semen dapat digunakan untuk bangunan ramah lingkungan seperti rumah, gedung komersial, atau infrastruktur yang mendapatkan sertifikat keberlanjutan. Nah, yang kedua itu proyek infrastruktur besar. Dalam proyek seperti jalan tol, jembatan, atau bendungan, itu kan proyek-proyek besar. Jadi penggunaan beton geopolimer dapat mengurangi biaya dan dampak lingkungan secara signifikan. Yang ketiga itu pemanfaatan lokal. Di daerah dengan lembah industri yang melimpah, beton tanpa semen dapat menjadi solusi untuk mengurangi limbah dan biaya transportasi material. Nah, yang keempat itu adaptasi pada kondisi ekstrim. Beton tanpa memiliki ketahanan yang baik terhadap serangan kimia, suhu tinggi, dan lingkungan laut menjadi ideal untuk fasilitas industri dan pelabuhan. Nah, yang kelima itu kebijakan pemerintah. Dengan regulasi yang mendukung pengurangi emisi karbon, teknologi ini dapat menjadi bagian dari strategi nasional dalam mengubah perubahan iklim. Jadi itu yang dapat saya jelaskan dari video yang kedua, yaitu beton tanpa semen. Nah, yang ketiga ini ada beton kinerja tinggi. Nah, beton kinerja tinggi merupakan jenis beton dengan sifat dan performa yang unggul dibandingkan beton konvensional. Beton ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik seperti kekuatan tinggi, daya tahan yang lebih baik, atau ketahanan terhadap kondisi lingkungan ekstrim. Ciri-ciri beton kinerja tinggi, yang pertama itu ada kekuatan tekan tinggi, yang kedua itu daya tahan tinggi, yang ketiga itu workability tinggi, yang keempat itu kandungan semen optimal, dan yang kelima itu ada waktu peningkatan yang dikontrol. Nah, bentuk beton ini memungkinkan pengendalian waktu pengerasan untuk kebutuhan proyek tertentu. Keunggulan beton kinerja tinggi, yang pertama itu ada durasi yang lebih baik, yang kedua itu ada durasi yang lebih baik, yaitu memiliki umur pakai lebih lama dibandingkan beton biasa, terutama di lingkungan agresif. Yang kedua itu ada efisiensi struktural. Karena kekuatan yang tinggi, dimensi elemen struktural dapat diminimalkan sehingga mengurangi penggunaan material. Yang ketiga itu ada ketahanan lingkungan. Ketahanan lingkungan ini cocok untuk kondisi ekstrim seperti suhu tinggi, kelembapan tinggi, atau air laut. Yang keempat itu ada mengurangi biaya pemeliharaan. Umur yang lebih panjang dan daya tahan yang lebih tinggi berarti perawatan lebih jarang dan lebih hemat biaya. Nah, penerapan dalam konstruksi beton kinerja tinggi, yang pertama itu ada jembatan dan infrastruktur transportasi. Beton HPC sering digunakan pada struktur seperti jembatan, flyover, dan jalan raya karena dapat menahan beban berat dan lingkungan yang keras. Yang kedua itu gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit, kekuatan dan kekakuannya
memungkinkan desain yang lebih ramping dan efisiensi pada bangunan tinggi. Nah, yang ketiga itu ada struktur bawah air, digunakan untuk bendungan, terowongan atau fondasi di lingkungan laut karena daya tahannya terhadap air asin. Yang keempat itu ada bangunan khusus. Nah, digunakan pada proyek-proyek khusus seperti reaktor nuklir, landasan pacu bandara, atau fasilitas industri berat. Nah, beton kinerja tinggi ini adalah solusi ideal untuk proyek-proyek konstruksi yang membutuhkan daya tahan dan kekuatan ekstra. Dengan memanfaatkan material tambahan dan teknologi modern, beton ini tidak hanya memberikan performa unggul, tetapi juga mendukung efisiensi material dan pengurangan jejak karbon dan dalam jangka panjang. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan dari 3 materi, yaitu beton sedikit semen Portland, yang kedua beton tanpa semen, dan yang ketiga beton kinerja tinggi. Itu yang saya dapat jelaskan. Sekian video dari saya. Terima kasih dan selamat pagi. Shalom. Jika ada kata-kata yang salah maupun kurang, mohon maaf dan shalom.